Oke, baik, selamat siang. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran silakan untuk ketua kelas untuk bisa disiapkan teman-teman. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tidak berangkat pada Ada. hari ini. Ada. Afni. Siapa? Oh, Afni. Ada lagi? Agnes. Agnes nggak masuk. Kenapa itu? Sakit, Pak. Oh, sakit. Pembahasan kemarin makanya pegel pokoknya. Oh, sembuh ya, semoga ya. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengenal atau mengingat kembali lagu-lagu daerah ya, di mana kita hidup di Jawa Tengah. Kalian tahu lagu apa? Lagu Gundul Pacul. Adakah masih ingat lagu Gundul Pacul? Masih? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Gundul pacul gembelengan. Oke, cukup. Oke. Ya, oke. Di sini kita sudah melaksanakan atau mengingat kembali lagu daerah Jawa Tengah, lagu Gundul Pacul. Kemudian sebelum kita memasuki materi atau di sini sudah ditayangkan ya, di mana ada bab 6 yaitu mengenal sebuah yang namanya pidato. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita melihat dulu tujuannya apa sih pembelajaran pada siang hari ini, di mana kita akan belajar yang namanya peserta didik mampu menemukan dan mengenali informasi yang ada dalam sebuah teks pidato. Jadi nanti kita lihat aja pembelajarannya yang akan kita lakukan ya. Oke. Dimana di sini ada contoh video pidato, bisa diamati. Oke, pre-memori. Oke, jadi di sini apakah sudah pernah yang mendengar namanya pidato? Sudah? Sudah. Biasanya di mana sih pidato? Kalian dengarkan pernah di mana? Lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Sekolah, Pak. Di sekolah. Di TV. Di TV. Ada lagi? Radio. Di radio. Masjid, Pak. Iya, ada. Masjid Di masjid. Ya. Di lapangan, Pak. Iya, di lapangan. Acara apa itu, Mas Aji? Upacara. Oh iya, lapangan. Iya, betul. Kemudian setelah itu apakah dari pidato tersebut kalian mendapatkan informasi yang terbaru? Ada. Ada, Pak. Ada. Contohnya Di sekolah, peraturan sekolah. peraturan sekolah. Ada lagi tadi Lingkungan rumah. lingkungan rumah. Berarti apa? Peresmian jembatan. Peresmian jembatan, yaitu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh informasi yang ada di pidato. Sebelum kita memasuki kembali, kita mengingat pidato. Apa sih pidato? Pidato adalah kegiatan mengungkapkan pikiran atau cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Jadi kita mengungkapkan apa sih yang akan kita sampaikan ke orang-orang, misalnya kebersihan keamanan atau sebagainya. Itu yang namanya sebuah pidato. Kemudian hal umum pada pidato. Hal umum pada pidato ada 4. Jadi harus ada yang namanya ekspresi wajar. Agar apa? Agar meyakinkan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan ekspresi yang serius agar penonton atau pendengar bisa memperhatikan kita. Kemudian ada yang namanya intonasi suara. Jadi ketika berpidato nggak boleh tidak boleh. Jadi harus jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dengan sebuah wibawa ya. Kemudian yang ketiga ada bahasa formal, bukan bahasa gaul. Jadi harus menyampaikan dengan bahasa yang formal. Jadi misalnya ada tidak bisa, nggak boleh dengan kata-kata nggak bisa ya. Jadi bisa harus membedakan kata-kata formal dan juga bahasa gaul. Nggak boleh lo gue nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah gestur. Gestur sama aja seperti gerakan tangan agar bisa membujuk penonton atau pendengar. Kemudian tujuan pidato apa sih? Memberikan sebuah
informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian macam-macam pidato. Di sini ada, coba Mas Aji dibacakan pidato ada apa aja sih? Pidato sambutan, perpisahan, peresmian dan juga pidato persuasif atau ajakan. Ya, jadi kalian pernah melihat sambutan? Nah, biasanya sambutan apa? Sambutan presiden, misal. Perpisahan berarti wakil OSIS ketika perpisahan. Kemudian peresmian apa? Sekolah atau gedung. Kemudian kalau persuasif, ajakan berarti misalnya Bapak Kepala Sekolah mengajak kita untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke, lanjut. Di sini kalian bisa menemukan pidato-pidato itu pada apa aja? Ada kegiatan pemilihan OSIS kalau di sekolah, pemilihan umum. Ketika kemarin ya, pilihan presiden, kemudian kampanye hidup bersih atau kampanye yang lain dan kampanye pemanasan global itu adalah salah satu contoh atau dua contoh ya. Dimana di sini pasti yang namanya pidato ada yang namanya salam. Nah, karena Indonesia hidup di berbeda agama, saling toleransi, jadi terdapat 5 salam pembuka, di mana yang pertama adalah Assalamualaikum untuk orang Islam, di mana artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Kemudian ada yang namanya salam sejahtera, itu agama Kristen. Artinya apa? Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian ada Om Swastiastu, di mana agama Hindu, semoga dalam keadaan sehat atas karunia Sang Hyang. Kemudian Namo Buddhaya merupakan ucapan salam dalam agama Buddha. Kemudian salam kebajikan merupakan ucapan salam dalam agama Konghucu, yang artinya kebajikanlah yang bisa menggerakkan Tian atau Tuhan. Baik, itu adalah yang namanya pidato. Kita telah mengenal sedikit demi sedikit apa sih itu yang namanya pidato. Oke, sebelum itu di sini udah ada LKPD ya. Kemarin Bapak sudah membagikan. Di sini Pak Guru sudah membuat kelompok berdiferensi dari apa? Dari pembelajaran yang bab-bab lalu. Jadi Pak Guru sudah melakukan misalnya di sini 8. Sudah ada Mas Aji, ada Mas Jamas, ada Mas Mali. Kemudian di sebelah sini ada Irfas dan juga Mbak Nanda ya. Di situ Pak Guru sudah yang namanya mengelompokkan berdasarkan diferensi siswa ya, atau yang beragam. Kemudian sebelum kita melakukan LKPD, sebenarnya alangkah baiknya kita ber-ice breaking agar kita semangat ya. Oke. Dimana kita akan ice breaking tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat, semangat. Siap? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, silakan dikerjakan halaman 156 di LKS. Coba silakan dikerjakan. Sudah 10 menit. 15 menit. Bingung Pak. Coba dicari, masa udah SMP ya sudah bisa yang namanya membaca. Ayo, bisa ya. Dimana di sini ada pertanyaan apa sih? Jabatan sebagai ketua OSIS belum otis, belum sengit, majalah dinding akan dihidupkan kembali, semua rencana kegiatan pun segera semua biar bekerja sama. Pak Nanda main HP, Pak. Mbak Nanda nggak boleh loh. Kan Ya. cari referensinya Pak. Kan di LKS bacaannya, bukan di ada, HP. Nggak ada di mana. Coba sekarang HP-nya disimpan dulu, kemudian coba dikerjakan di LKS dulu ya. Siapa? Oke, baik, cukup. Di sini coba untuk kelompok sebelah kirinya Pak Guru. Siapa? Di sini ada pertanyaan yang pertama. Jabatan sebagai ketua OSIS merupakan sebuah tanggung jawab. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Kenapa sih? Benar. Sebagai ketua OSIS merupakan sebuah tanggung jawab. Ya, karena ketua OSIS harus tanggung jawab, Pak. Ya, ketua OSIS harus tanggung jawab ya, dari yang namanya anggotanya, kemudian visi misinya harus sesuai ya, betul. Ini untuk kelompok sebelah sini apakah setuju? Ketika benar? Benar. Oke, primary. Oke, jadi kita sudah yang namanya belajar atau mengamati atau mengenali informasi pada sebuah pidato ya.
Mungkin untuk demikian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk besok kita akan belajar yang namanya struktur pidato. Jadi ada apa aja sih ya? Ya, besok kita akan mempelajarinya. Oke, sebelum menutup pembelajaran silakan untuk Ketua Mas. Ini masih ada jam lagi ya nanti ya? Ya, Pak. Ya, jadi nanti berdoanya di. Oke, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.